Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, anak-anak hebat, semangat. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan berkah. Apalagi kalau sudah belajar pendidikan agama Islam, mudah-mudahan bertambah iman. Wabil khusus, terus yang diberikan nikmat oleh Allah semakin disyukuri. Kalau sudah bertambah syukurnya kepada Allah, insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Wa itta'addan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita semuanya baik. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita, masih di bab yang sama, menepati janji kemarin. Kita lanjutkan hari ini tentang mensyukuri nikmat. Anak-anak sekalian, kalau kita bicara tentang pengertian apa sih itu syukur? Syukur itu membuka atau menampakkan, sementara kebalikannya adalah kufur. Kufur itu menutup atau menyembunyikan. Sementara yang dimaksud dengan nikmat adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati, atau makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya, yang diwujudkan melalui ucapan, melalui keyakinan hati, dan tentunya melalui perilaku kita sehari-hari. Mensyukuri nikmat adalah ucapan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya dengan menggunakan segala nikmat tersebut, tentunya sesuai dengan tujuan nikmat yang diberikan. Misalnya diberikan nikmat tangan, diberikan nikmat mata, kaki, semuanya tentunya digunakan untuk hal-hal yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keinginan nafsu, syahwat, apalagi untuk berbuat maksiat. Nah, kita lihat di sini, anak-anak sekalian, di layar monitor, kalian bisa saksikan bahwa ketika kita melihat fenomena, misalnya gambar yang pertama, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di situ tertuang terjemahan dari Quran surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengampuni lagi maha menyayangi. Nah, ini lihat, ini adalah bentuk-bentuk ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Sungguh ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke dalil Al-Quran. Dalil mensyukuri nikmat. Dalil yang pertama, silahkan dicek, itu terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti
azabku sangatlah berat. Kemudian dalil yang kedua, lihat di layar monitor, layar LCD kalian, itu terdapat dalam surat Luqman ayat 12. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran surat Luqman ayat 12. Anak-anak sekalian, mensyukuri nikmat itu contoh yang baik dilakukan oleh orang-orang baik umat Yahudi, umat Nasrani, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 49, kemudian surat Al-Qasas ayat 4. Dan ini membuktikan bahwa kita jadilah umat atau pribadi yang pandai mensyukuri nikmat, sadar dan paham bahwa begitu banyak nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Hanya sayangnya, ya anak-anak sekalian, seringkali kita memahami nikmat itu hanya berupa harta benda, uang, fasilitas mewah lainnya. Padahal yang dimaksud nikmat adalah hidup sehat, keluarga bahagia, menjalankan sholat secara istiqomah, terhindar dari segala cobaan, dan terhalang melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu adalah nikmat. Kemudian anak-anak sekalian, tentang perwujudan nikmat. Nah, perwujudan nikmat itu misalnya kita lihat Quran surat Ibrahim ayat 34. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur. Nggak sanggup kita ngitungnya ya. Kemudian syukur itu, kata Imam Ghazali, membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal keadaan, amal perbuatan. Nah, melalui ilmunya seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah. Keadaannya menyatakan bentuk kegembiraan. Selanjutnya amalnya, amal perbuatannya sesuai dengan hati, sejalan dengan fungsi nikmat yang diberikan tersebut. Anak-anak sekalian, sekarang kalau kita meneliti lebih jauh, ada nggak keuntungan menjadi orang-orang yang ahli syukur itu? Banyak. Yang jelas diantaranya, kalau kita tuangkan di layar ini, diantaranya itu jauh lebih produktif. Saat menghadapi problem, orang-orang yang bersyukur masih dapat memanfaatkan peluang yang tersisa sekecil apapun untuk menangkap peluang yang lain, tidak menghabiskan waktunya untuk mengeluh dan menyesali diri. Kemudian lebih bahagia dan lebih optimis. Orang yang bersyukur emosinya stabil, dan itu menjadikan lebih bahagia, siap mencari solusi, alternatif terbaik, dan melokalisasi persoalan, bukan melebarkannya, apalagi menyalahkan pihak lain. Semuanya diambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya, manfaatnya tentunya kembali kepada diri sendiri. Dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat dan kasihnya Allah masih tetap dilimpahkan kepada seluruh makhluknya.
dan semuanya tercukupi. Ketika seseorang bersyukur, maka nikmat Allah akan bertambah, dan itu berarti bermanfaat untuk diri sendiri. Di sini quote-nya bersyukur adalah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lihat surat An-Nahl, sangat sejuk lihat tampilannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup. Surat An-Nahl ayat 18. Itulah anak-anak sekalian terkait masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya, marilah anak-anak sekalian kita mulai belajar mensyukuri dari yang kecil. Mensyukuri dari yang kecil. Ucapkan, biasakan alhamdulillah. Ucapkan, biasakan alhamdulillah. Bangun tidur, ucapkan alhamdulillah. Walaupun tidak lengkap hafal doanya, tapi ujungnya itu adalah alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak sekalian kita semuanya terus diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus bersyukur, sehingga apa yang hari ini kita terima tentu sesuai dengan surat Ibrahim ayat 7 tadi, pasti Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak kepada kita semuanya. Itulah yang kita harapkan. Jangan sampai nanti kita kufur. Justru ketika kita kufur nikmat, tidak mau berterima kasih kepada Allah, tidak mau menerima semua yang diberikan oleh Allah, justru Allah akan menyusahkan kita dan diancam oleh Allah, azabku sangatlah pedih. Demikian anak-anak sekalian, kita nanti berjumpa di sesi yang berikutnya di bab ini, karena ada beberapa bab. Mari kita mencoba untuk menghafal dalil-dalil yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan mudah-mudahan semakin kita cerna, semakin kita memahami makna bersyukur. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.